Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Kalian udah pada tahu belum kalau Samsung kembali hadir meluncurkan Galaxy Series Tab S, yaitu Tab S10 FE. Pertama kali muncul, aku cukup kaget ya pas tahu harganya. Yang varian WiFi only-nya ini di harga 7.999.000. Sedangkan untuk yang 5G-nya ini di harga 8.099.000. Kenapa aku kaget? Karena dari harga itu ternyata sudah include book cover keyboard yang harganya ini sekitar 1,6 juta sampai 1,9 juta. Kalau S Pen-nya dari dulu untuk series Tab S ini selalu ngasih ya. Dan kalau belinya di e-commerce banyak juga nih yang jual tabletnya aja. Kayak di toko online yang aku suka rekomendasiin. Di Jikalaku, Tab S10 FE ini di harga 6 jutaan. Jadi lebih murah 1 jutaan ya. Untuk keyboardnya ini dapat yang book cover keyboard slim ya. Jadi keyboardnya ini nggak ada touchpad. Yang slim ini antara book cover sama keyboardnya ini menyatu ya. Jadi nggak bisa dicopot. Dan ini angle-nya fix. Jadi nggak bisa diatur-atur lagi nih derajat kemiringannya. Di keyboardnya ini juga sudah ada tombol AI-nya yang bisa akses Bixby atau Gemini. Jadi kalian tinggal pilih aja nih mau pakai AI yang mana. Sambil tahan tombol ALT. Di sini ada baris untuk nomor juga di paling atas dan ini belum ada backlight keyboardnya ya. Mungkin biar hemat baterainya nih. Oke, sekarang kita bahas tabnya nih. Untuk desain tab S10 FE ini sebetulnya masih sama ya kayak tab S9 FE kemarin. Dan sama tab S Flagship pun ini kurang lebih mirip-mirip. Tapi di tab S10 FE ini paling di frame kameranya nih dikasih list putih yang bikin beda sama tab S9 FE kemarin. Material back cover dan framenya ini sama ya, pakai full aluminium. Dan frame tabnya ini desainnya flat, terus tabnya ini cukup tipis ya, di 6 mm. Karena pakai body full aluminium, ini bikin build quality-nya lebih mantap. Untuk sisi kanannya ini ada tombol volume dan juga tombol power yang berfungsi sebagai fingerprint sensor. Bagian atasnya ini ada lubang speaker, lubang mic, dan ada slot SIM atau slot memori. Lalu untuk sisi kirinya ada pogo pin. Di bagian bawahnya ini ada lubang speaker dan juga ada lubang charger. Lanjut ke bagian depannya, desain layarnya ini standar ya, seperti tab pada umumnya. Kamera selfie-nya ini tidak punch-hole. Untuk bezelnya pun bukan yang tipis dan nggak terlalu tebal. Di setiap sisinya sama ya, 8,5 mm. Untuk ukuran layarnya di 10,9 inci. Ukuran tab segini cocok banget nih buat kalian yang suka tab tapi sering dipakai sambil dipegang. Sambil duduk nyantai ataupun sambil tiduran untuk keperluan multimedia atau untuk sehari-hari seperti menonton, ini bakal pas banget sih. Panel layarnya ini masih sama ya, pakai IPS dengan resolusi 2K. Jadi layarnya ini terlihat lebih tajam. Warnanya itu udah lebih mantap ya, karena tab ini pakai DCP3, jadi lebih vivid. Terus refresh rate-nya di 90 Hz. Ini udah cukup smooth ya, dengan brightness layar tabnya ini di 600 nits. Walau angkanya itu terdengar standar, tidak setinggi layar handphone, tapi kalau lihat aslinya, layarnya ini malah termasuk cerah. Aku coba di luar ruangan juga termasuk cerah ya, karena Samsung ngasih fitur Vision Booster. Jadi pas di kondisi yang terang, brightness layar ini bakal di-boost lagi. Kemudian tabnya ini pakai chipset baru yaitu Exynos 1580 yang dipakai di Galaxy A56 juga ya. Chipset ini termasuk kenceng nih, jadi buat jalanin banyak aplikasi ini udah enak ya performanya. Udah mantep untuk device kelas menengah. Dengan skor Antutunya ini mencapai 895.097. RAM-nya ini juga udah di-upgrade jadi 8 GB yang bisa ditambah hingga 8 GB lagi. Jadi kalau buat multitasking tuh ini udah lebih enak ya. Aku coba main game PUBG Mobile sambil nonton YouTube dan buka aplikasi lainnya, tab ini masih kuat, nggak ada lag. Yang settingan grafiknya di HD dan frame rate-nya di high. Dan giroskopnya ini aktif ya, cukup smooth juga. Salah satu fitur spesial dari Galaxy Tab ini adalah Samsung DeX yang bikin interface tabnya ini bisa mirip ya sama interface laptop. Tapi di sini fungsinya hanya untuk ubah tampilan interface-nya saja.
Aku juga mau coba S Pen-nya nih. Pas aku coba pakai S Pen ini di beberapa aplikasi support pressure sensitivity ya. Jadi ini udah enak banget, cukup berasa rendah gitu. Nggak kerasa ada delay-nya. Mantep sih ini buat kalian yang mau pakai tab ini sebagai pen tabletnya. S Pen yang dikasih ini nggak support Bluetooth ya, jadi nggak butuh baterai juga. Dia bisa ditempel secara magnetik di bagian belakang ataupun di samping tabnya. Buat sekedar nyatet-nyatet mah ini udah enak banget ya, apalagi di Samsung Notes-nya ini ada fitur baru nih, kayak handwriting notes. Jadi pas nulis pakai S Pen-nya ini bisa ada guide line-nya nih. Dan kalau ada tulisan miring, ini bisa dilurusin juga ya. Tab ini udah pakai versi One UI 7 terbaru. Versi ini memang optimal dan enteng juga ya. Terus animasinya juga ini tambah smooth. Tampilannya juga jadi tambah cakep, apalagi pilihan widget-widgetnya. Tab ini juga ditambahin fitur AI-nya nih, walaupun AI-nya ini belum sekeren Galaxy AI di Tab S flagship-nya. Jadi ini lebih mirip AI yang ada di Galaxy A56. Untuk speakernya ini jenisnya stereo, suaranya sih bagus ya dan kenceng. Belum lagi sudah ada Dolby Atmos. Yuk langsung aja kita dengerin. Kapasitas baterainya lumayan besar ya di 8000 mAh. Kalau untuk casannya ini udah support di 45 watt. Kalau untuk ngecas ini butuh waktu 1,5 jam. Ini udah termasuk cepat ya. Untuk kameranya ini hanya ada satu saja nih, resolusinya di 13 megapiksel. Kemudian untuk kamera depannya resolusinya di 12 megapiksel dengan lensa ultrawide. Untuk perekaman videonya ini bisa rekam hingga 4K 30 fps, baik kamera belakang maupun kamera depannya. Nah, jadi gimana nih tentang seputar Samsung Galaxy Tab S10 FE ini? Kalau menurut aku sih tab ini sangat worth it ya, dan value-nya kerasa lebih oke karena dapat S Pen plus keyboardnya nih. Kalau soal performa pun tab ini nggak kalah bagus dari yang flagship-nya. Oke deh, sekian dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye.